Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Ali Pratama dengan NIM F1D021077. Jadi di sini saya ingin mengerjakan tugas respon dosen yang dimana saya dibimbing oleh Bapak Andi Hidayat Jatmika. Oke guys, tanpa berlama-lama lagi, let's go! Oke guys, kembali lagi bersama saya Ali Pratama. Jadi untuk yang pertama, saya ingin membuat algoritma daripada codingan yang akan saya buat setelah ini. Jadi untuk algoritmanya bisa saya share screen dulu. Saya tulis ke Word. Ya, ini untuk algoritmanya. Saya akan menulisnya. Jadi untuk program yang saya buat ini merupakan program permainan kasino, yang dimana program ini merupakan sebuah program bermain yang dimana pada setiap user itu dialihkan pada program untuk bermain secara manual dan sangat mengasihkan teman-teman. Untuk algoritma yang pertama itu di situ setiap pemain itu dia tuh masukkan namanya sebelum dia bermain, teman-teman. Masukkan nama pemain atau user daripada program tersebut. Terus untuk yang kedua itu apa? Yang kedua itu langkah selanjutnya itu memasukkan saldo awal untuk bermain. Jadi ini apa maksudnya? Nanti pas selesai teman-teman memasukkan nama teman-teman, program akan mengalihkan teman-teman untuk masukkan saldo awal untuk bermain. Saldo ini bisa teman-teman isi sesuai berapapun yang teman-teman inginkan, misalnya 500.000, misalnya 100.000, 1 juta, atau berapa. Itu merupakan syarat untuk teman-teman bermain. Perlu diingat ini hanya permainan untuk menghibur saja, teman-teman. Terus yang ketiga itu apa? Yang ketiga itu memasukkan jumlah yang teman-teman yang menjadi taruhan teman-teman untuk bermain. Untuk sekedar informasi bahwa permainan ini hanya bisa diikuti oleh 10 pemain, dan di mana pemain tersebut pada langkah keempat ini akan memasukkan nomor yang sudah ditentukan program. Nomornya yaitu dari angka 1 sampai 10, teman-teman. Kemudian langkah kelima itu apa? Langkah kelima itu teman-teman mulai dialihkan pada tebakan, yang dimana langkah kelima itu jika tebakan
tebakan teman-teman benar yang pada langkah keempat itu, yang proses memilih angka itu benar, saldo teman-teman akan bertambah sesuai dengan taruhan yang teman-teman masukkan. Misalkan teman-teman taruhnya itu dari saldo misalnya 200.000, terus teman-teman masukkan taruhannya atau bahasa lainnya itu modalnya itu 20.000. Berarti setiap pemain itu akan masukkan 20.000 masing-masing teman-teman. Jadi bila tebakan teman-teman benar, 20.000 ini dari semua pemain akan menjadi milik teman-teman, dan saldo teman-teman itu akan bertambah, teman-teman. Dan apa itu angka ke-6? Angka ke-6 itu kemudian program akan mengalihkan teman-teman ke menu selanjutnya. Atau tahapan selanjutnya, apakah teman-teman masih ingin bermain atau tidak. Itu teman-teman. Kemudian ke langkah ke-7. Langkah ke-7 ini agak mirip dengan langkah ke-5, cuman yang ini versi salahnya teman-teman. Dan jika tebakan teman-teman benar, itu benar. Maksudnya salah, maaf. Jika tebakan Anda salah, Anda akan kalah. Kemudian saldo teman-teman akan berkurang. Sesuai taruhan atau modal Jadi di sini ketika tebakan Anda salah dari 1 sampai angka 10 itu, program akan secara otomatis mengurangkan saldo teman-teman. Dan sama halnya dengan nomor 6 di pada nomor 8 ini, teman-teman itu akan dialihkan oleh program. Apakah ingin bermain atau tidak? Ingin bermain lagi atau tidak? Jadi pada langkah antara ini, permainan itu akan selesai teman-teman.
permainan akan selesai apabila teman-teman, saldo Anda habis, teman-teman. Jadi permainan akan selesai apabila saldo Anda habis karena modal atau taruhan yang teman-teman masukkan itu sudah tidak ada, teman-teman. Oke, mungkin segini algoritma daripada program yang akan saya buat, mulai dari masukkan nama pemain atau user, masukkan saldo, masukkan jumlah taruhan bermain, masukkan nomor, masukkan nomor yang sudah ditentukan dari program dari angka 1 sampai 10. Jika tebakan Anda benar, teman-teman akan tambah, selanjutnya teman-teman masukkan, kemudian akan mengalihkan ke program, mengalihkan kepada menu selanjutnya, apakah ingin bermain atau tidak, dan sampai permainan akan selesai apabila saldo Anda habis. Ya, mungkin segitu teman-teman algoritma daripada program kasino ini. Kemudian untuk tahap selanjutnya saya akan membuat program tersebut, teman-teman. Oke, sampai berjumpa di video selanjutnya. Bye. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Ali Pertama di bagian video selanjutnya. Jadi pada sesi atau bagian ini saya akan membuat program menggunakan IDE C++, teman-teman. Jadi bisa langsung saya share screen dulu. Oke, kita udah masuk pada IDE-nya, teman-teman. Kita langsung saja untuk membuat programnya. Yaitu pada langkah pertama, tak biasa kita mulai dengan tulis header file-nya, teman-teman.
coba ke arah mendemokan daripada kode ini. Langsung saja. Seperti yang saya jelaskan, maaf, share-nya ini saya share-kan. Oke, seperti yang saya sudah beritahukan sebelumnya di algoritmanya, yang di mana pada langkah pertama itu program akan mengalihkan Anda untuk masukkan nama Anda, misalnya Alex, teman-teman. Alex. Kemudian si Alex ini akan dialihkan oleh program untuk masukkan saldo yang Alex inginkan. Misalnya kita taruh dah 500.000. Oke, 500.000. Kemudian saldo Alex di situ sudah teman-teman bisa lihat berjumlah 500.000. Kemudian program akan menyuruh si Alex ini untuk masukkan jumlah taruhan atau modal yang akan Alex ini mainkan, teman-teman. Misalnya kita taruh 200.000. 200.000. Oke. Kemudian program akan menyuruh Alex untuk memilih angka daripada 1 hingga 10, teman-teman. Maaf, itu dan seharusnya sampai, teman-teman. Anggap Alex memilih angka nomor 5. Oke, di situ teman-teman bisa lihat si Alex ini kalah dalam jumlah taruhannya sebesar 200.000. Oops, better looks next time. Mungkin Alex ini kurang beruntung pada sesi ini dan bisa dicoba pada permainan selanjutnya. Dan kemudian jika Alex tadi sudah kalah sebesar 200.000, si Alex ini memiliki saldo sebesar 300.000, teman-teman. Dan kemudian program akan mengalihkan si Alex apakah si Alex ini ingin bermain lagi atau tidak. Di situ apakah kita ingin menekan yes or no, itu bila kita tekan suruh taruh Y aja. Kemudian si Alex ini akan bermain dengan saldo yang ia punya sekarang. Misalnya kita taruh 300.000 lagi, teman-teman. Oke. Kemudian kita memilihnya seperti tadi, 6. Oke. Itu Alex kalah dengan pilihannya yaitu 6 dan pemenangnya yaitu angka 59. Dan kini si Alex ini tidak memiliki modal atau saldo sepeser pun, teman-teman. Jadi seperti yang saya katakan tadi, bahwa apabila user atau pemainnya telah memiliki saldo 0 atau kehabisan saldo, program pun berakhir, teman-teman. Dan seperti itulah kode yang saya buat. Kemudian itu saja, kurang lebih saya maaf, dan perlu diingat lagi bahwa program ini hanya sekedar program untuk menghibur diri, teman-teman. Tidak untuk program untuk bersenang-senang lainnya, teman-teman. Oke, sekian dari saya. Apabila ada kekurangan atau salah kata, atau mungkin tidak berkenan di hati teman-teman, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, jadi saya sekarang akan masuk ke bagian daripada pertanyaan yang saya buat dan sekaligus akan saya bahas sendiri, teman-teman. Jadi pertanyaan ini berjumlah 2 buah, yang dimana sebentar saya akan share screen dulu. Ya, itu mungkin teman-teman bisa lihat. Jadi untuk yang pertama, bunyi daripada pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana cara daripada penggunaan for pada statement looping. Jadi gini, teman-teman. Perulangan for
itu atau for loop itu adalah sebuah bentuk perulangan yang dimana jumlah perulangannya itu sudah diketahui, teman-teman. Jadi apabila teman-teman ingin membuat sebuah program yang dimana perulangannya sudah diketahui hasilnya, jadi teman-teman disarankan untuk menggunakan statement looping yaitu for, teman-teman. Oke, di sini saya akan memberikan sebuah contoh, teman-teman, daripada statement looping bagian for. Ntar saya akan beralih ke dev C++. Jadi di sini saya akan buat file baru. Mari. Jadi di sini saya akan memberikan teman-teman contoh daripada statement looping bagian pertama yaitu for, teman-teman. Untuk yang pertama biasa kita beralih ke bagian header file yang tidak asing lagi. Kemudian ke using namespace. Ini nggak perlu spasi sih kayaknya. Using namespace std. Oke. Kemudian jangan lupa semikolonnya. Kemudian intermine. Aduh. Masuk ke bagian cout-nya. Untuk program ini sih nggak terlalu panjang-panjang sekali sih ya, sekitaran 20, itu enggak 20 sih. Enggak nyampe atau mungkin kurang lebih itu belasan line sih, teman-teman. Jadi cout loops. Jangan lupa ini. Jangan lupa. Baik. Terus kenapa ini line-nya ini? Kenapa semikolon? Kadang-kadang kalau kita lupa bagian itu yang kayak dia tuh kayak serasa kayak sepele, tapi kalau udah dia ratusan juta line itu kayak kalau itu susah kita cari, teman-teman. Jadi lanjut ke bagian for. Ini pada inti daripada yang kita bahas daripada bagian tersebut. Kemudian beralih ke ini, kemudian i. Saya selesaikan dulu programnya, teman-teman, biar langsung saya jelaskan sekaligus semuanya.
Oke teman-teman, ini saya akan jelaskan satu persatu, yang dimana program akan diawali pada bagian ininya, yaitu loop start teman-teman. Layar perintah sistem printout-nya, kemudian masuk ke dalam loop-nya dengan inisialisasi i sama dengan 0 teman-teman. Kemudian selanjutnya program akan mencetak nilai i ke layar dengan sistem outprint. Kemudian i++ ini akan dieksekusi teman-teman. Berarti kondisinya yaitu ini akan keluar dalam jumlah 1 sampai 4 karena ini kurang dari 5 teman-teman. Jadi mulai dari sini i sama dengan 0, kemudian ini dari awalnya, kemudian ke sini i-nya kurang dari 5, berarti dimulai dari yang ke 1 sampai dengan 4. Kemudian i++, yang ini merupakan sebuah ketentuan yang dinamakan decrement teman-teman. Kemudian itu jika true maka kembali ke nomor 3, dan jika false maka lanjut ke nomor 6 teman-teman, yang dimana mohon maaf keterangan programnya saya baca, saya tulis. Kemudian untuk yang terakhir itu cetak teks loop and lainnya ini akan dicetak ke layar dengan perintah sistem print teman-teman. Oke, bisa kita coba. Astaga, ini kurang L-nya teman-teman. Sorry. Oke. Aduh, hancur dong. Nanti kurang tuh. Oh. Ya. Jadi maaf tadi ada sedikit kesalahan. Jadi begini teman-teman, tadi kesalahannya saya lupa menaruh psikolon ini. Jadi kita lanjut mendemokan program tersebut.
Jadi di situ teman-teman bisa lihat program telah terjalankan dengan benar, yang dimana Loopstar ini akan mengeluarkan angka dari 0, yang dimana I-nya itu sama dengan 0, kemudian I-nya itu dari angka 1 sampai dengan 4, yang dimana pada keterangan program I-nya itu lebih kecil daripada 5, teman-teman. Mungkin seperti itu. Kita lanjut ke bagian pertanyaan kedua. Oke, teman-teman. Jadi setelah tadi penjelasan daripada pertanyaan yang pertama, kini kita masuk ke pertanyaan yang kedua, ya berbunyi, berikanlah contoh flowchart untuk penggunaan while pada statement looping, teman-teman. Jadi flowchart ini dia tuh kayak algoritma, cuman dia tuh lebih mudah dipahami ketimbang algoritma, teman-teman. Jadi itu dari siapapun, mau itu anak IT, anak sipil, mesin, atau bahkan kaum-kaum yang kayak biasa, itu kalau dia lihat flowchart, dia tuh tahu bagaimana alur daripada penyelesaian daripada masalahan, teman-teman. Jadi intinya flowchart ini dia tuh sangat membantu sekali dalam proses memahami sebuah penyelesaian daripada permasalahan, teman-teman. Oke, bisa kita lanjut ke pembuatan daripada flowchart-nya. Di sini saya sudah menyediakan sebuah tempat untuk membuat flowchart. Teman-teman bisa terapkan itu di Draw.io, teman-teman. Ini sangat memudahkan sekali lah dalam membuat flowchart. Oke, di bagian pertama biasa kita mulai dengan start, yang dimana kita memakai ellipse ini, teman-teman. Oke. Kita taruh start untuk memulainya. Kemudian jangan lupa tarik panah ini. Kemudian ke bagian kita buat dulu flowchart-nya, penjelasannya nanti sekaligus dengan pembahasannya. Ke bagian ini, diamond ini, teman-teman. Ke sepengetahuan saya, diamond ini dia berfungsi kayak apabila ada dua statement, apakah ada ini salah atau benar, teman-teman bisa menggunakan diamond ini, teman-teman. Kemudian selanjutnya, isi daripada diamond ini tuh berisi kondisi, teman-teman. Kondisi. Kemudian kita beralih ke ini nih, ke prosesnya. Kalau teman-teman bingung ini proses ini dia menggunakan perskipannya, teman-teman. Nah, ini pernyataan yang pertama, atau gini aja biar singkat. Pernyataan 1. Kemudian lanjut. Tarik lagi, teman-teman. Kita ambil lagi anunya. Salah. Segi 4-nya ini kita sejajarkan biar rapi. Kemudian ke bagian kontrol perulangannya, teman-teman.
Kemudian jangan lupa N. Untuk bagian memulai dan start itu, teman-teman bisa menggunakan ini, elips ini. Sorry guys. Jadi ini satu-satu, kemudian ke, jangan lupa tanda panah ini ke kondisi. Sorry. Ini teman-teman, kontrol ulangan. Kondisi ini sih. Aduh, caranya nih. Tunggu teman-teman, masih ada. Tadi maaf terjadi kesalahan sedikit teman-teman. Jadi gini. Ya, seperti itu. Kemudian untuk ininya kita gambar dulu. Jadi gini teman-teman. Awalnya tuh ini saya lupa menaruhkan teks di sini. Taruh teks ini. Maaf teman-teman, tadi terjadi agak kesalahan. Di sini mengulang. Dan ininya salah. Jadi seperti ini teman-teman. Awalnya itu dimulai dari start, kemudian ke kondisi. Kondisi ini tuh terdiri dari dua komponen, yaitu apakah itu salah atau dia mengulang. Terus kontrol bagian ini, kontrol perulangan ini bisa diletakkan sebelum atau sesudah pernyataan, teman-teman. Jadi, selama kondisi bernilai benar, maka perulangan akan terus dilaksanakan, teman-teman. Dan pernyataan hanya dikerjakan ketika kondisi bernilai benar, teman-teman. Jadi, seperti itu. Daripada jawaban daripada persoalan nomor 2. Jadi, seperti ini bentuk flowchart-nya, teman-teman. Mungkin itu saja daripada pertanyaan dari nomor 1 sampai nomor 2. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jadi kita udah sampai pada penjelasan
daripada komponen terakhir. Oh ya, tadi saya lupa memberitahu bahwa untuk for your information, bahwa tadi saya menjelaskan pertanyaan itu berhubungan dengan modul 2, teman-teman, di mana modul 2 ini saya dapat daripada pembagian yang dibagi oleh Bapak dosen saya sendiri, yaitu Pak Andi Hidayat Mika, teman-teman. Oke, jadi di sini yang akan saya lakukan yaitu menjelaskan sedikit tentang apa sih itu statement looping. Oke, jadi di sini saya akan beritahu bahwa apa sih itu statement looping. Looping itu ialah suatu instruksi untuk membentuk aksi kerjasama, maksudnya kerja berulang pada blok yang sama, teman-teman. Jadi, yang dimana di dalam blok yang akan diulang terdapat statement atau pernyataan, teman-teman. Oke, lanjut. Jadi di statement looping ini ada berbagai macam-macamnya, teman-teman. Oke, yang pertama itu ada for yang sempat saya jelaskan pada bagian pertanyaan nomor 1. Apa sih itu for itu? Yaitu for merupakan perulangan for ialah bentuk perulangan yang dimana jumlah perulangannya sudah diketahui, teman-teman. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa apabila teman-teman menjumpai suatu kasus atau permasalahan yang dimana bentuk perulangan atau jumlah perulangannya sudah diketahui, teman-teman disarankan untuk memakai for, teman-teman. Oke, setelah melihat pengertian daripada for ini sendiri, saya bisa langsung beralih ke bagian bagian contohnya, yang dimana teman bisa lihat contohnya itu dan penjelasannya sudah terdapat di bawah, yang dimana start adalah kondisi pada saat awal perulangan. Biasanya kondisi awal ini digunakan untuk membuat dan memberikan nilai kepada variabel yang digunakan untuk mengontrol perulangan. Misalkan kita akan membuat variabel ini, maka untuk kondisi start ini kita juga harus memberikan nilai awal untuk variabel i, teman-teman. Misalnya dengan 1, maka i sama dengan 1, teman-teman. Well, misalkan kita ini menghentikan perulangan jika variabel i telah mencapai nilai 10, maka pada bagian kondisinya ini kita membuat perintah i lebih kecil sama dengan 10, teman-teman. Jadi yang berarti selama nilai i ini kurang atau sama dengan 10, akan terus dilakukan perulangan, teman-teman. Jadi adapun bagian-bagian yang perlu teman-teman ketahui, yang dimana yang pertama itu ada bagian increment, yang merupakan bagian digunakan untuk memproses variabel agar bisa memenuhi kondisi agar perulangan, teman-teman. Well, umumnya ya nilai variabel ini tersebut bertambah, atau teman-teman bisa lihat tadi di bagian pertanyaan ini, bentuknya itu seperti ini, teman-teman, i++, teman-teman. Dan di mana berkurang i-nya itu 1, teman-teman. Kemudian di bagian kondisinya ini, kondisi harus dipenuhi agar ulangan dijalankan, teman-teman. Jadi selama kondisi ini terpenuhi, maka C++ akan terus melakukan perulangan, teman-teman. Jadi adapun statement adalah bagian kode program yang akan diproses secara terus-menerus selama proses perulangan berlangsung, teman-teman. Jadi itu merupakan penjelasan sedikit daripada bagian for. Pertama, kemudian kita beralih kepada bagian statement looping yang kedua, yaitu while, teman-teman. Yang dimana apa sih itu while itu? Perulangan while adalah bentuk perulangan yang dimana iterasi akan terus dijalankan selama kondisi terpenuhi jika true, dan akan berhenti jika kondisi tidak terpenuhi atau false. Jadi kita langsung ke ke contohnya. Oke, di sini teman-teman bisa lihat kondisi adalah condition yang di samping itu harus dipenuhi agar perulangan berlangsung. Jadi kondisi ini mirip seperti dalam perulangan for,
Kondisi ini akan diperiksa pada tiap perulangan, teman-teman. Dan hanya jika hasilnya pas, maka maksudnya proses perulangan berhenti, teman-teman. Artinya, kita tuh tidak tahu berapa banyak perulangannya. Karena selama kondisi bernilai true, maka perulangan akan terus dilakukan, teman-teman. Well, statement adalah kode program yang akan diulang. Jadi, tanda kurung kurawan diperlukan untuk membatasi blok program yang akan diulang. Jika statement hanya terdiri dari satu baris, maka tidak diperlukan, teman-teman. Oke, itu merupakan bagian kedua daripada statement looping, teman-teman. Kemudian kita beralih kepada bagian ketiga, yaitu bagian do while. Apa sih do while itu? Perulangan do while itu kayak mirip dengan perulangan while, teman-teman. Adapun perbedaannya adalah sebagai berikut. Yang pertama itu pada perulangan while dilakukan validasi sebelum masuk ke dalam perulangan. Jadi pada perulangan do while masuk perulangan terlebih dahulu minimal 1 kali putaran, kemudian divalidasi di akhir sebelum masuk putaran berikutnya. Jadi adapun contoh seperti statement perulangan for dan while-nya yang seperti di atas. Kemudian dalam struktur while, pengecekan untuk kondisi perulangan dilakukan di awal sehingga kondisi tidak dipenuhi, maka perulangan tidak akan pernah dijalankan. Namun pada perulangan dual, pengecekan kondisi akan dilakukan di akhir perulangan, teman-teman. Jadi sehingga walaupun kondisi adalah false, perulangan akan tetap berjalan minimal 1 kali. Jadi statement yang teman bisa lihat pada gambar ini merupakan kode program yang akan diulang dan adalah kondisi yang harus dan condition itu adalah kondisi yang harus dipenuhi agar perulangan berlangsung. Mungkin itu saja penjelasan yang perlu saya sampaikan pada bagian pada bagian statement looping ini, yang dimana bisa disimpulkan bahwa statement looping ini merupakan perulangan yang dikerjakan pada C++ yang terdiri dari for, kemudian while, dan terakhir adalah do while. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, teman-teman. Kurang lebih saya mohon maaf apabila ada salah kata. Bisa teman-teman tulis di kolom komentar. Oke, teman-teman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.